Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Gedung Nusantara 1, tepatnya di depan ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, apabila WHO baru-baru ini telah memberikan peringatan tentang bahaya virus Marburg dan penularannya, diketahui pemirsa WHO juga menerima laporan mengenai virus tersebut ditemukan di Guinea Ekuatorial pada 14 Februari. Dan berdasarkan laporan dari WHO juga pemirsa, telah memakan 9 kematian dan 16 kasus suspek yang dilaporkan di Provinsi Kinam. Gejalanya seperti demam, kelelahan, muntah berdarah, dan diare. Namun sejauh ini pemirsa, Kemenkes juga belum menerima akan adanya laporan terkait virus tersebut di Indonesia. Lantas bagaimana Indonesia menyikapi akan adanya laporan dari WHO tersebut? Untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu Ibu Neti Prasetyani. Baik, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, apakah sudah ada koordinasi Komisi 9 dengan Kemenkes terkait virus ini, Bu? Ya, tentu saja secara pribadi saya pernah menanyakan kepada Pak Menteri dalam rapat kerja Komisi 9 dengan Kemenkes Republik Indonesia bahwa belajar dari pandemi COVID-19 ternyata berbagai permasalahan kesehatan itu akan sangat mungkin terjadi di Indonesia meskipun awalnya ada di negara-negara tetangga atau di tempat-tempat yang jauh. Karena bagaimanapun ketika kita bicara gangguan kesehatan yang disebabkan oleh virus, bakteri dan sebagainya, maka memang ada proses mutasi, ada proses migrasi dan juga perpindahan orang ke tempat yang lain begitu ya. Sehingga ini yang harus menjadi satu perhatian serius dari pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan untuk belajar dari kasus pandemi COVID-19. Oleh karena itu saya juga sudah menulis dalam sikap politik saya, dalam rilis saya bahwa pemerintah harus berhati-hati dengan virus Marburg ini. Meskipun memang belum dilihat atau dilaporkan ada di Indonesia, namun pemerintah tetap harus berhati-hati. Karena Indonesia ini ada pada satu titik yang sangat strategis menjadi perlintasan dari berbagai negara, dari berbagai tempat, sehingga sangat mungkin virus ini kalau kemudian tidak kita waspadai tentu akan bisa terbawa oleh orang-orang yang berasal dari negara-negara yang terinfeksi seperti itu. Oke Bu, terus bagaimana dengan tingkat kebahayaan dari virus tersebut Bu? Apakah nanti juga akan bernasib sama seperti virus corona di Indonesia? Ya, saya pikir kita punya regulasinya ya, ada undang-undang wabah penyakit menular, ada kekarantinaan kesehatan, kemudian secara organisasi atau kelembagaan kita punya pusat krisis, ada BRIN ya, dan kita berharap pemerintah mampu mengkoordinasi lembaga-lembaga yang memang memiliki tupoksi penelitian, memiliki tupoksi untuk melakukan riset, maka harus segera ya melakukan upaya-upaya kajian, penelitian sehingga kita tidak kecolongan ya. Kenapa? Karena kalau kemudian kita harus berhadapan dengan virus tersebut tanpa persiapan, tentu kita akan mengalami hal yang sama seperti kita mengalami pandemi COVID-19. Mungkin kita masih ingat pada saat pandemi COVID-19 kita menganggap itu satu hal yang remeh dan kemudian kita tidak mungkin akan tertular begitu. Saya masih ingat betul ya prosesnya ya, bagaimana dialog atau perdebatan yang terjadi di Komisi 9 bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oleh karena itu kita nggak boleh jatuh pada tempat yang sama untuk kedua kali dalam urusan gangguan atau wabah kesehatan ini. Nah oleh karena itu sekali lagi saya minta pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mulai melakukan koordinasi dengan pusat-pusat penelitian, pusat krisis ya di bawah Kementerian Kesehatan, BRIN dan juga perguruan tinggi untuk melakukan kajian-kajian penelitian dan bahkan berkoordinasi dengan WHO dan belajar dari negara-negara yang sudah dilaporkan ya terjadi kasus atau infeksinya sehingga kita dengan cepat bisa melakukan langkah-langkah mitigatif dan antisipatif seperti itu. Terima kasih banyak Bu atas kesediaan dan waktunya Bu. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Ibu Neti Prasetyani, yang mana pemirsa harapan kita bersama virus ini tidak masuk atau penanganan dalam virus ini lebih kuat di Indonesia dalam meminimkan penyebarannya. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya dan kembali ke studio.